Salam Investigasi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Investigasi Channel. Bicara tokoh politisi di Sumatera Barat. Sumatera Barat tidak pernah kekeringan dengan seorang politisi yang begitu handal. Bicara Sumatera Barat selalu melahirkan para putra-putra terbaiknya untuk bangsa dan negara ini. Kali ini kami akan menyorotin salah satu putra terbaik juga yang ada sekarang di Sumatera Barat. Yang beliau salah satu anggota DPR RI yang sudah 2 periode di Senayan, dan kami ingin mengenal sosok lebih dekat dengan beliau. Beliau adalah Bapak Suirsam, yang boleh dikatakan kita akan mengulas bagaimana sih perjalanan sosok Bapak Suirsam ini terjun di kancah dunia politik. Yang awalnya beliau ini adalah seorang dokter, dan beliau juga mantan wali kota Padang Panjang. Dan langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami perkenalkan narasumber kita pada kesempatan pada malam ini. Beliau adalah Bapak Suirsam. Pak, selamat malam, selamat Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Pak, Iya. telah menerima kehadiran Investigasi Channel di tempat Bapak, dan kita ingin ngobrol, Pak, sejarahnya bagaimana sih, apa yang menjadi motivasi sosok Bapak Suirsam itu dari seorang dokter, dari akademis sejati terjun di kancah dunia politik. Tapi Pak, sebentar sebelum kita ulas dengan beliau, jangan lupa berikan komentar Anda di bawah kolom yang telah kami sediakan, dan tekan tombol subscribe pada Investigasi Channel. Oke, Pak. Iya. Oke, thank you, Pak, ya. Sama-sama, ya. Gimana, Pak, yang telah saya sampaikan tadi? Gimana sih, Pak? Apa sih, Pak, motivasi Bapak Suirsam itu dari sosok akademis, dari tim kesehatan, ingin mengabdikan terjun di kancah dunia politik? Apa yang memotivasi Bapak itu, Pak? Sebenarnya tidak bisa saya jawab ya. Seperti air ini mengalir saja. Iya. Jadi ada momen-momen tertentu yang menyebabkan saya berubah haluan. Yang semulanya kita praktisi kesehatan, kemudian masuk di pemerintahan, di eksekutif, kemudian juga masuk di legislatif. Jadi sebenarnya ndak ada yang kita rencanakan dari awal, tetapi ya seperti apa yang saya katakan tadi, seperti air mengalir ya, Iya. mengalir. Jadi tentu ada faktor penyebabnya gitu. Gitu, Pak, ya. Iya. Pak, Bapak kan dulu kan dari tim kesehatan, Pak, ya. Artinya Bapak pernah menjadi wali kota Padang Panjang juga, Pak. Apa yang membedakan, Pak, legislatif dengan eksekutif, Pak? Kalau eksekutif itu kan menjalankan program-program, aturan-aturan yang telah disetujui oleh legislatif. Sedangkan legislatif itu bersama dengan eksekutif juga membuat undang-undang, peraturan-peraturan, dan juga anggaran. Kemudian setelah eksekutif menjalankan yang diprogramkan itu, maka legislatif tugasnya mengawasi apakah sesuai dengan yang disepakati dengan undang-undang atau tidak. Jadi ada perbedaannya ya, ada perbedaannya. Antara legislatif dan eksekutif. Artinya publik, rakyat juga harus memahami, Pak, ya. Nah, Iya. Terkadang kan rakyat ini kurang paham, Pak, apa itu fungsi legislatif, apa itu fungsi legislatif itu, Pak. Iya, memang jauh bedanya ya, jauh bedanya. Kalau legislatif hanya merencanakan, memikirkan bersama eksekutif kira-kira apa yang harus dilaksanakan untuk tahun depan sesuai dengan undang-undang yang sudah ada. Nah, setelah disetujui oleh legislatif, diundangkan, eksekutif menjalankan apa yang disepakati tersebut. Nah, kemudian legislatif mengawasi. Kalau umpamanya salah, itulah kita beritahu. Kita beritahu eksekutif, ini jalannya sudah salah. Jadi kita minta untuk diluruskan lagi. Iya. Jadi artinya sangat jauh, Pak, ya. Jauh bedanya. Legislatif dengan eksekutif itu, Pak, ya. Iya, jauh ya. Sekarang kan rakyat itu kan sesuatu yang harus diselesaikan oleh eksekutif, ngadunya ke legislatif. Iya. Gitu, sering-sering terbalik-balik gitu. Iya, tapi kan legislatif bisa menyampaikan aspirasi rakyat itu kepada eksekutif. Oh iya. Nah, Benar.
dijalankan atau tidak dijalankan oleh eksekutif, itu tergantung mereka ya. Nah, tugas kita mendesak, menyampaikan aspirasi daripada rakyat agar eksekutif itu bisa menjalankan apa yang disampaikan oleh rakyat, oleh masyarakat. Ya. Pak, Bapak kan waktu awal karir dari akademi praktisi kesehatan terjun di kancah politik, Bapak masuk ke Partai Gerindra. Apa yang memotivasi Bapak? Masih artinya Bapak murni sampai saat ini masih konsisten di Gerindra? Atau beginilah bagusnya supaya lebih jelas ya, kenapa saya sampai melenceng dari kesehatan. Ya. Jadi waktu itu saya direktur Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi. Ya. Nah, yang sebelumnya juga sebelumnya saya direktur Rumah Sakit di Payakumbuh 5 tahun. Sebelum di Payakumbuh juga saya direktur Rumah Sakit Sungai Dareh di Dharmasaya sekarang. Sebelumnya juga kepala puskesmas di daerah sekitar itu. Di saat saya jadi direktur Rumah Sakit Ahmad Muhtar di Bukit Tinggi, saya lahir di Padang Panjang, putra daerah Padang Panjang. Makanya datang tokoh-tokoh masyarakat, minta saya, katanya wali kota sudah hampir habis masa jabatannya Pak. Kami meminta Bapak mau dicalonkan untuk wali kota Padang Panjang. Supaya kami melihat di mana-mana Bapak tugas itu membangun. Jadi sudah saatnya Bapak membangun daerah sendiri. Jadi tokoh-tokoh masyarakat itu, tapi setelah saya diskusikan dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan istri, nampaknya keluarga tidak mendukung. Katanya baguslah kita di jajaran kesehatan, pertama ilmu kita di sini, dan kemudian jabatan kita juga sebenarnya sudah mumpung ya. Kalau Direktur Ahmad Muhtar itu kan sudah tinggi di Sumatera Barat. Jadi, tapi setelah itu yang datang lagi pengurus-pengurus partai. Datang pokoknya pengurus Partai Golkar minta saya untuk mau dicalonkan untuk wali kota. Kemudian lain waktu datang lagi dari P3. Hampir semua partai memberi dukungan. Ya, meminta kita untuk mau dicalonkan untuk wali kota. Waktu itu kita juga terlanjur ngomong, yang milih kan bukan Bapak, yang milih kan anggota DPRD. Waktu itu masih dipilih oleh DPRD ya. Nanti kalau saya kalah di kampung saya itu kan memalukan. Saya bukan orang kurang kerja. Iya, betul. Iya kan? Sudah itu selanjutnya datang itu dari fraksi. Fraksi Golkar minta dari DPRD. Kemudian besok dari fraksi PAN, dari fraksi ya hampir seluruh fraksi datang minta saya untuk mau dicalonkan. Jadi kita pikir-pikir waktu itu nampaknya masyarakat begitu serius, rasanya ndak sopan ya. Artinya kalau kita ya mana-mana. Makanya akhirnya saya menyetujui, bolehlah kalau gitu saya siap untuk dicalonkan untuk wali kota. Timbul persoalan, semua partai ingin saya wali kota, tapi wakil mereka. Akhirnya yang ada 3 partai yang sama wakilnya, yaitu PAN, PKS, PBB, wakilnya 1 dari PNS juga, Pak Adi Rozal yang sekarang Bupati Kerinci. Ya, makanya karena itu 3 partai itu kita pilih, sehingga waktu pemilihan itu ada 4 calon ya, 4 pasang calon. Alhamdulillah. Waktu itu malah saya dengan wakil saya ndak hadir waktu pemilihan itu di DPRD. Yang hadir 3 pasang itu. 3 pasang itu Pak ya? Iya, tapi ya waktu itu
masih ragu-ragu ya. Apakah benar ini kita yang mau? Sebab lawan kita cukup berat. Iya. Ada incumbent juga, Pak? Eh? Ada incumbent? Bukan, ada dari Golkar calonkan itu Dandim Semarang. Kemudian dari P3 mencalonkan pengurusnya Pak Gus Pardigaus. Oh, iya, iya. Kemudian dari PDIP mencalonkan dari Kementerian Agama. Jadi ini orang hebat-hebat ini. Jadi kita merasa yang jelas kita sudah maulah gitu kan. Tapi begitu selesai kita ditelepon, pemilihan sudah selesai katanya. Wali kota kamu siapa? Bapak katanya. Oh, iya. itu, Pak, ya. Iya. Bagaimana? Ya Pak, yang 3 pasang itu suaranya 0 katanya. Jadi ada yang milih dan ada yang keluar WO tiba-tiba kan, yang keluar apa namanya itu, keluar ya, sehingga yang 3 pasang itu suaranya jadi 0. Itulah ceritanya, maka saya jadi wali kota di Padang Panjang itu. Pak, itu pertama kali Bapak terjun di kancah dunia politik itu, Pak? Iya, masih pegawai negeri. Pegawai negeri itu, Pak? Iya, masih pegawai negeri. Oke, Pak. Setelah Bapak jadi wali kota Padang Panjang, 2 periode, Pak, ya? Iya. 2 periode, Bapak sempat jadi ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat. Nah, itu gimana ceritanya? ada sebelumnya. Nah, 2003 saya jadi wali kota, 2006 saya dicalonkan untuk ketua DPD Partai Amanat Nasional Padang Panjang. Diminta oleh DPW ya, DPW PAN waktu itu untuk bisa saya ikut sebagai ketua DPD PAN Padang Panjang. Nah, akhirnya ikut saya pemilihan. Saya waktu itu ngajukan pensiun. Nah, 2006 itulah kita pensiun. pensiun, Pak, ya? Kita pensiun. Sebab kalau sudah masuk partai kan harus pensiun. Ya, harus. Nah, makanya dalam pemilihan waktu ini saya menang. Jadi ketua DPD PAN Padang Panjang. Untuk yang keduanya itu saya maju dengan PAN. Nah, dengan PAN. Nah, sehingga kita juga ada 3 pasang. Saya dapat suara 82% waktu itu. Itu sudah masyarakat yang milih. Iya, iya. Yang milih. Nah, kemudian dalam perjalanannya ada pemilihan ketum PAN. Itu ada dua orang ya calon. Pertama Pak Atta Rajasa, yang kedua Dr. Derajat Haribowo. Nah, jadi waktu itu saya melihat Dr. Derajat Haribowo ini konsep ekonominya bagus. Kan sering di TV itu, konsep ekonominya konsep ekonomi kerakyatan. Kemudian yang Pak Atta Rajasa, beliau ini kan menteri. Dan juga anaknya mau dijodohkan dengan Pak SBY. Besanan lah ya. Besanan. Pak SBY ketua Demokrat. Bagaimana nanti bosnya Demokrat mau membesarkan partai. Makanya waktu itu saya bilang sama Pak Amin, bagusnya kalau menurut saya ini Pak Derajat. Nah, waktu itu Pak Atta sudah ketua juga, sudah ketua umum PAN. Kan biasanya PAN ini kan biasanya sekali-sekali aja, sekali periode aja. Tapi nampaknya Pak Atta ingin jadi 2 periode. Nah, sehingga saya menjadi timnya Pak Derajat. Nah, kemudian kita kan ingin demokrasi ya, dilakukanlah pemilihannya di Batam. Kongresnya di Batam, Pak. Kongresnya di Batam. Jadi tim kami, tim Derajat, tidak bisa nginap di Batam. Semua hotel diambil oleh orang-orangnya Atta Rajasa. Terpaksa kami nginap di Singapura semua. Terpaksa dengan pesawat, charteran kita pergi ke Singapura.
Dan menurut analisa kita menang. Lebih banyak yang ke Singapura daripada yang di Batam. Nah, pagi-pagi kita berangkat ke Batam. Nah, kemudian kan kita mengumpulkan teman-teman kita konsolidasi. Kita yakin menang. Tapi begitu 1 jam menjelang pemilihan, Pak Amin panggil Pak Atta dan Derajat. Disuruh Derajat mundur. Kamu jadi wakil aja, kamu mundur. Kita kasihkan kesempatan pada Atta. Yang namanya Dr. Derajat, ya patuh sama pimpinan, mundur. Tapi pengikutnya kan enggak begitu mudah diatur kayak gitu. Nah, termasuk juga saya. Jadi saya lihat demokrasinya sudah enggak ada lagi. Makanya kita mundur dari Partai Amanat Nasional. Jadi sebenarnya Pak, mengawali karir politik itu Bapak dari Partai Amanat Nasional, Pak? Dari Partai Amanat Nasional, ya. Kalau dulu Golkar itu kan kita dipaksa. PNS wajib Golkar, kalau enggak dipecat. Iya. Sebelum reformasi, Pak, ya? Sebelum reformasi. Ya. Itu udah rahasia umum itu. Jadi yang sebenarnya di partai itu kita masuk di PAN. Artinya setelah reformasi lah ya. Setelah reformasi kita di PAN. Mengawali karir politik di Partai PAN, saudara Pak, ya? PAN, gitu. Setelah kita keluar dari Partai Amanat Nasional, saya diajak untuk bergabung dengan Gerindra. Asik. Jadi memang ini sebenarnya yang paling berjasa saya masuk Gerindra itu Pak Fadlizon. Cuma Pak Fadlizon ini memang orang politik hebat ya. Beliau sering datang ke rumah. Lebaran pamannya bawa anaknya, bawa istrinya. Keluarganya lah ya. Ke rumah saya. Tapi tidak pernah ngomong masalah politik. Apalagi mengajak saya ke Demokrat, ke Gerindra. Hanya saja adik saya yang diminta untuk motivasi adik saya. Kemudian ada teman saya, Pak Nelson, Haji Nelson. Jadi yang dua itu yang desak saya, Pak masuk aja Gerindra, katanya. Ini waktu masih merintis nih Pak ya, Gerindra waktu pertama nih Pak ya, masih waktu... Oh, yang kedua. Kedua Pak ya? Iya, artinya waktu itu kan enggak ada utusan Gerindra, kan enggak ada di DPR RI. Benar. Untuk Sumatera Barat, ya. Kita enggak ada. Ya. Nah, artinya kita masih partai bawah lah gitu di Sumatera Barat. Masih berdarah-darah lah istilahnya. Ya. Nah, diminta saya untuk memimpin Gerindra Sumatera Barat. Kita kan terkejut juga, masa baru langsung jadi ketua DPD. Akhirnya kita diajak ke Jakarta, ketemulah dengan petinggi-petinggi Gerindra, termasuk Pak Hasim, semuanya lah gitu. Akhirnya kita disepakati untuk dijadikan untuk ketua Gerindra Sumatera Barat. Ya, nah, itulah awalnya kita Sumatera Barat ya. Setelah terbentuk pengurus, kita lakukan konsolidasi ya, baik yang pengurus lama, pengurus baru, kita rangkum semua, sehingga lebih mudah ya, lebih mudah. Karena pengurus-pengurus lama itu walaupun tidak masuk di dalam kepengurusan, beliau-beliau itu memberikan memberikan support dan kemudian juga langkah-langkah apa yang harus dilakukan dari pengalaman mereka. Semuanya mendukung gitu, yang baru, yang lama. Alhamdulillah kita waktu itu menjadi partai besar ya di Sumatera Barat ya. Jadi dari 0 menjadi 2. Kemudian partai pemenang ya, partai pemenang nomor 2 kita waktu itu, nomor 2. Tapi di banyak kabupaten kota kita ketua, Dan di waktu itu juga
pemilihan bupati wali kota. 13 kabupaten kota kita menang untuk kepala daerah. Termasuk gubernur. Nah, termasuk undang itu kan kita yang ngajukan, Gerindra ngajukan. Nah, jadi saya lihat di sini peranan daripada teman-teman yang berdarah-darah dari awal itu sangat tinggi ya, mendukung kita, sehingga mereka juga terjun bersama-sama sehingga partai ini jadi besar. Iya. Saat ini Gerindra kalau secara nasional partai nomor 3, iya Pak ya. Nomor 2. Secara nasional kalau jumlah pemilih kita nomor 2 di Indonesia di bawah PDIP. Iya. Tetapi sebagai anggota parlemen kita nomor 3. Golkar kedua Pak ya. Kota kedua, tapi kita sebenarnya rakyatnya lebih banyak kita yang milih. Ini Golkarnya menangnya banyaknya kan di daerah-daerah pinggiran. Jadi anunya enggak banyak ya, pemilihan enggak banyak. Itu dia Pak ya. Iya. Iya. Pak, setelah itulah Pak ya, Bapak dari perjalanan politik ya, dari wali kota, sekarang di DPR RI sudah 2 periode Pak. Pengalaman Pak, artinya bagaimana sih Pak sebenarnya Pak? Karena kita sering dengar Pak dari masyarakat tuh, karena ya maaf lah ini ya, artinya rakyat tuh diajari money politik apa Pak. Sebenarnya Pak, seorang politisi itu Pak, apa sih Pak yang harus dipersiapkan seorang politisi dengan, apakah kan uang tidak menjamin juga Pak kalau untuk kita dipilih gitu Pak. Nah, itu menurut pandangan Pak Suirsem gimana Pak? Menurut pandangan saya kemampuan. Untuk kita bisa memilih untuk bisa dicalonkan, kita harus tahu apa yang akan kita perbuat. Itu pertama, kita harus mampu ya membawa daerah itu. Yang kedua, secara ekonomi kita harus mampu. Sebab gaji kepala daerah itu tidak bisa untuk menyekolahkan anak kita ke perguruan tinggi. Jadi kita harus mampu, kita harus punya uang untuk menyekolahkan anak kita, bukan diharapkan dari gaji kepala daerah. Gaji kepala daerah itu tidak bisa, satu orang pun tidak bisa dikuliahkan. Ya. Nah, jadi kalau tidak kuat ekonomi, nanti ujung-ujungnya meleset. Jadi dua. Ini pengalaman saya jadi wali kota Padang Panjang kan. Begitu saya dipilih, yang terpikir oleh saya waktu itu, dengan apa saya beri makan orang Padang Panjang ini. Di pertanian, tanah pertaniannya terbatas. Untuk daerah perdagangan tidak mungkin. Sudah kota kecil, jauh dari pelabuhan. Untuk jadi kota industri itu jelas tidak mungkin. Nah, untuk pariwisata, daerah kecil, laut tidak ada, pemandangan apa yang mau dijual? Nah, jadi kan kita berpikir lebih anu lagi ya, lebih jeli lagi. Nah, kemudian saya lihat kehidupan di masyarakat Padang Panjang itu banyak jualan makanan, ada kuliner, kemudian menjahit ya, buat banyak, jadi industri rumah tangga. Nah, jadi dalam pikiran saya harus industri rumah tangga ini yang harus kita kuatkan. UMKM ini Pak. Nah, iya. Untuk supaya laku industri rumah tangga ini tentu harus ada pembeli. Untuk pembeli ini tentu berarti harus orang banyak datang ke Padang Panjang. Untuk datang ke Padang Panjang ini, kalau sekarang namanya pariwisata. Betul. Kita pariwisata apa? Pertanyaannya gitu. Iya. Nah, makanya saya punya pengalaman. Rumah sakit. Jadi di Bukit Tinggi itu sekitar Amak Mukhtar itu ekonomi orang bagus. Berputar Pak. Iya kan, coba bayangkan ya, waktu saya direktur di sana itu rata-rata penduduk pasien sehari itu ada 1.000. Paling banyak orang Bukit Tinggi 100. 900 orang dari luar kota Bukit Tinggi. Mereka tidak mungkin orang sakit sendiri kan.
minimal berdua. Nah, coba bayangkan berapa mereka belanja di Bukit Tinggi. Angkutannya laku, tempat nginapnya laku, apa yang dijual pun makanan laku. Jadi saya pikir, wah ini ada satu ini, kesehatan. Ada kesehatan nih, ilmu saya di sini. Kemudian kita juga di Malaka. Di Malaka itu, rumah sakit di Malaka itu bukan di bawah Kementerian Kesehatan. Mereka di bawah Kementerian Pariwisata. Oh iya Pak ya? Iya. Rumah sakit Malaka itu Pak? Iya. Oh itu bukan di Departemen Bukan di bawah Kementerian Kesehatan, di bawah Kementerian Pariwisata. Baru tahu kami itu. Jadi sehingga di sana itu bagaimana menarik orang supaya ramai ke sana. Sehingga pelayanannya bagus, semuanya bagus. Didukung oleh pemerintahnya, sehingga kita orang Sumatera Barat ramai-ramai ke Malaka itu berobat. Iya. Sedangkan ilmunya belum tentu kita kalah. Iya. Ilmu dokternya. Nah, rumah sakit. Yang kedua, saya S2 saya di UGM, Jogja. Jogja itu kan daerah miskin, tandus. Tapi karena ada perguruan tinggi, ekonomi rakyatnya bagus. Oleh buruh Pak ya. Pendidikan. Nah, jadi makanya pariwisata kesehatan dan pariwisata pendidikan. Apalagi pariwisatanya, kalau kita buat seperti Bukit Tinggi, datang orang asing ke sana, kita buat kafe-kafe, mungkin dilempar. Betul. Karena... Makanya kita buat pariwisata anak-anak. Nah itu makanya MIPAN itu. Iya. Pariwisata anak-anak. Jadi pasti orang tuanya dibawa. Nah mungkinlah anak-anak sendirian pergi ke sana kan. Benar. Nah, sehingga Padang Panjang itu makanya visinya itu terwujudnya masyarakat Padang Panjang yang bernuansa Islami dengan pertumbuhan, kesehatan, pendidikan dan ekonomi kerakyatan. Itu Bapak tagline yang buat? Iya. Itu tagline itu Bapak yang buat tuh ya? Itu jadi pertama saya minta dulu buat Bapeda. Dalam undang-undang kan 6 bulan harus ya disetujui DPRD. Sudah 3 bulan enggak juga, enggak selesai-selesai. Saya lihat juga enggak masuk akal saya. Saya pecat di semua. Mulai dari kepala Bapedanya sampai ke bidang-bidangnya saya pecat semua. Saya ganti orang baru. Kemudian saya bawa ke Jogja, ditatar bagaimana cara membuat dulu namanya Renstra, rencana strategik. Ditatar bagaimana cara membuat Renstra yang baik itu, yang benar itu. Sudah itu baru kita bimbing buat Renstranya. Jadi Renstranya itu keluar dari kepala kita. Jadi tidak bisa orang menyeleneh yang lain-lain. Neko-neko. Nah, setelah ada Renstra tentu ada per tahun ya, rencana per tahun. Semuanya terakomodir. Jadi setiap dinas mengajukan anggaran, apa hubungan dengan Renstra? Kalau tidak ada hubungan, kamu tidak mampu kelihatannya kan gitu. Nah, jadi memang kita cari orang-orang yang mampu. Ya, jadi kita tidak ada rasanya orang ini tim saya, ini orang saya, ini musuh saya, enggak. Malah ada rival saya yang mencalon juga wali kota waktu itu. Dia mencalon wakil untuk pihak lain melawan saya. Malah saya angkat jadi kepala dinas. Waktu itu belum kepala dinas. Malah kita angkat. Kalau sama-sama membangun daerah, kenapa tidak ya Pak? Iya, kenapa saya berpikir begitu? Kalau dia tidak pintar, dia tidak akan dicalonkan untuk kepala daerah. Orang pintar masa dibuang? Ya, kita rekrut. Dan ternyata loyalitasnya luar biasa. Mungkin dia sudah pucat. Wah, saya sudah ini tidak ada lagi karir saya. Saya melawan. Tahu-tahu malah kita naikkan eselonnya. Itu kan sangat luar biasa bagi dia Pak ya. Iya. Nah, jadi kita harus punya rencana sendiri. Tentu kita kaitkan juga dengan Sumatera Barat ya. Dengan kayak juga dengan nasional. Nah, setelah kita buat itu makanya saya bangun rumah sakit, kemudian program kesehatannya juga, sehingga seluruh warga kota kita asuransikan. Jadi warga Padang Panjang itu tidak ada yang bayar, preminya dibayarkan oleh Pemda. Pemda Pak ya?
Kenapa bisa? Undang-undang menyatakan 10% dari APBD itu untuk biaya, untuk proses kesehatan. 10% berlebih. 10% itu Pak ya? Iya. Berlebih. Nah, kita asuransikan semua. Nah, jadi nanti yang bayarnya kan asuransi. Kita store ke sana. Iya. Nah, jadi uang kita sebenarnya tidak hilang. Nah, begitu juga pendidikan. Semua sampai SLTA harus gratis. Kemudian yang perguruan tinggi ya, juga kita bantu, yang ekonominya lemah. Nah, kenapa gratisnya benar-benar gratis? Tidak ada uang baju seragam, tidak ada uang buku, tidak ada. 1.000 saja mereka itu diminta oleh sekolah. Kepala sekolah saya pecat. Jadi dari awal mereka sudah merencanakan rencana anggaran belanja sekolah untuk 1 tahun. 1 tahun. Kita penuhi. Tapi Anda tidak boleh lagi minta-minta. Iuran-iuran tidak boleh. Gratis semuanya. Nah, kenapa bisa? Dalam undang-undang 20% dari APBD itu untuk pendidikan. Untuk biaya proses belajar mengajar, bukan untuk gaji guru, bukan untuk gaji honorer, bukan untuk membangun sekolah, enggak. Untuk proses belajar mengajar. 20% Pak? 20%. 20% untuk proses belajar. Iya, itu undang-undang. Ingat, investigasi. Ini baru kita dapat juga dari yang undang-undang. Dari sampai Bapak Suyorsamo. Jadi bukan untuk gaji guru, bukan untuk gaji honorer, bukan untuk rehab sekolah, bukan. Untuk proses belajar mengajar. 20% Pak? 20%. Anggaran yang telah disediakan. Itu undang-undang. Jadi waktu pernah saya sampaikan sama Pak Gubernur waktu itu Pak Gamawan ya, Pak, bagusnya orang Sumatera Barat ini kita asuransikan aja semua. Bagaimana caranya? 30% ditanggung oleh provinsi, 70% ditanggung oleh kabupaten kota rakyatnya. Enggak, waktu masih Pak Pak Gamawan waktu itu. Tapi mungkin dia hanya 1 periode kan, enggak terlaksana. Tapi akhirnya terjadi juga ada juga asuransi untuk dari provinsi, yang 30% tanggung provinsi, 70 oleh kabupaten kota. Ya, itu ide kita dulu yang menyampaikan sama gubernur. Gitu. Tapi di Padang Panjang semuanya saya asuransikan. Seluruh warga Padang Panjang itu Pak? Yang bernapas, yang ada KTP-nya atau KK-nya. Akibatnya apa? Penduduk Padang Panjang dalam waktu 1 tahun bertambah luar biasa. Orang-orang sekitarnya pindah KK ke Padang Panjang. Tapi banyak yang lapor, ya bagaimana Pak nih? Yang di Padang Panjang ini kan sekolahnya kan bukan orang Padang Panjang saja. Betul. Kenapa Bapak gratiskan semua? Ya, pesantrennya banyak. Jadi saya bilang, berapa yang kita bayar? Kemudian berapa mereka menghabiskan uang di Padang Panjang? Makannya, kontrak rumahnya, datang keluarganya datang ke sini juga belanja. Anda pikirlah itu, saya bilang. Jadi ada juga yang bilang, Pak, dalam undang-undang itu orang yang ditanggung kesehatannya itu kan fakir miskin dan orang terlantar. Ini kok Bapak orang kaya pun ditanggung. Saya bilang begini, orang kaya, orang miskin sama. Orang kaya ini pajaknya kan gede. Kemudian dia buat perusahaan, banyak orang kerja sama dia. Kalau dia sakit, bangkrut perusahaannya, PHK banyak, pajak berkurang. Jadi wajar aja kita bantu dia. Jadi pokoknya semuanya kita... Pokoknya nggak dapat susah miskin itu sama. Pokoknya diasuransikan semua. Sama. Tapi dirawatnya kelas 3. Iya. Tapi kalau mau kelas 1 ya tambah. Tambah, mau di PIP tambah. Sisanya selisihnya ada. Dan ternyata juga bagus, sehingga
angka kematian ibu melahirkan selama kita 7 tahun ya. Iya, ya, 7 tahun. 7 tahun itu 0 angka kematian ibu melahirkan. Kenapa bisa begitu? Begitu dia hamil, dia diperiksa oleh puskesmas. Ada kelainan sedikit, dirujuk ke rumah sakit, ditangani oleh spesialis obgyn. Tentu bisa selamat ini orang-orang seperti ini. Ya. Jadi kemudian juga di samping itu juga awal pertama saya tugas itu, penyakit yang terbanyak itu saluran pernapasan atas, termasuk tuberkulosa. Karena Padang Panjang itu daerah dingin. Mereka dan orangnya perokok berat semua. Betul. Pagi-pagi dia sudah kumpul di warung, merokok, kopi, sore juga gitu. Sehingga saya buat rumah sakit dengan unggulan paru. Sehingga kita kerjasama dengan Rumah Sakit Persahabatan, itu dibimbing terus itu. Peralatan-peralatannya saran dari Rumah Sakit Persahabatan. Nah, kemudian setelah kita pelajari penyebab ISPA yang terbesar itu rokok. Maka saya buat kebijakan bebas rokok di kota itu. Dan ternyata benar. Setelah program ini jalan, orang tidak bisa merokok lagi, bebas ya, gitu ya. anak bisa. Sehingga dokter spesialis paru saya juga ngeluh, Pak, pasien saya nggak ada. Penyakit paru itu hilang. Sehingga satu bangunan yang saya buat untuk paru-paru itu dialihfungsikan untuk jantung, untuk neurologi, malah untuk kantor di bawah. Pasien parunya hilang. Pak, ya. Kan dia terbukti bahwa rokok ini penyebab penyakit paru. Ya kan jelas. Yang jelas paru-parunya dikeringkan, ya bayangkan aja paru-paru kalau kita asap di bawah, kering kan, ditambah salurannya juga diasap terus, pasti terganggu, pasti ada kelainan. Jadi dengan program kesehatan itu sehingga Kementerian Kesehatan banyak bantu Padang Panjang, kemudian pendidikan juga begitu kan. Ya ternyata 10 tahun itu sebentar ya. Terasa Pak ya? Iya. Jadi Pak, waktu di Padang Panjang itu lah, termasuk salah satu wali kota yang dikenang juga lah. Artinya banyak yang ditinggalkan Bapak di Padang Panjang itu. Begitulah program yang dilakukan oleh Bapak. Bapak sampaikan bahwa sana Bapak mampu menggratiskan orang sekolah kalau benar-benar kita bisa melakukan itu Pak. Nah, ini kan terkadang kan kita ini ya mungkin Padang Panjang itu kan penduduknya nggak begitu besar Pak. Iya. Kalau kita agak melebar atau luas di Sumatera Barat bisa dibuatkan seperti itu. Kenapa tidak? Sebab Sumatera Barat ini yang kita banggakan hanya satu, orang cerdas, produksi otak. Nah, kalau sekarang ini kita sudah ditandingi oleh daerah-daerah lain. Jawa lebih maju lagi pendidikannya daripada kita. Untung aja orang Sumatera Barat belajar ke Jawa. Karena jiwa belajarnya tinggi orang Sumatera Barat. Sebenarnya bisa, kenapa tidak bisa? Coba sekarang. Berapa APBD Sumatera Barat? Kira-kira sampai berapa triliun Pak? Oh iyalah, sedangkan kabupaten 1,2 triliun, tanah datar aja 1,2 triliun. Nah, berapa Sumatera Barat? 30 triliun sampai Pak? Taruhlah 3 triliun ya. 20% berapa? Berarti kalau 20% sekitar 60 miliar. 600 miliar. 600 miliar. Masa 600 miliar nggak bisa? Kalau memang kita gunakan untuk proses belajar mengajar, kenapa tidak bisa? Jadi sebenarnya bisa Pak ya? Kemauan daripada orang nomor satu. Mau dia enggak? Benarlah dia ingin mencerdaskan masyarakat Sumatera Barat. Pasti bisa. Benar enggak dia untuk mensejahterakan masyarakat Sumatera Barat? Pasti bisa. Kenapa enggak bisa?
Kalau ada kemauan pasti ada. Dengan syarat APBD itu benar-benar digunakan untuk rakyat semua. Itu maka saya sebut tadi. Jadi ada teman-teman saya, dokter-dokter juga, saya malah diminta ini hari Minggu besok untuk sebagai narasumber Seminar, Pak. Seminarnya, tapi melalui saya diminta untuk sudah saatnya dokter sekarang berpikir untuk bisa lari ke pemerintahan maupun ke legislasi. Karena waktu merdeka dulu banyak dokter yang terlibat. Sekarang dengan minimnya dokter yang terlibat, sehingga program kesehatan juga compang-camping. Sudah saatnya mungkin saya nanti hari Minggu itu malam kita akan memberikan pencerahan sama itu diikuti oleh seluruh dokter seluruh Indonesia kan. Bagaimana apa? Jadi intinya itu aja. Pertama, siapkan mental. Yang kedua, mampu. Ya, sebab dokter itu pasti mampu. Kenapa? Sejak dari awal dia sudah diajar. Ada orang sakit ya, anamnesa dulu kita tanya. Sudah tuh selesai ditanya pemeriksaan fisik atau periksa badannya. Selesai pemeriksaan fisik, periksa laboratorium penunjang. Darahnya bagaimana, kencingnya bagaimana, dia mana. Nah, taruh ronsen dan sebagainya. Kemudian tegak diagnosa. Diagnosa umpamanya penyakit typhoid. Kemudian bukan DD-nya apa, diferensial diagnosanya. Selain itu apa kira-kira lagi? Harus ada 2, 1, 2, 3. Kemudian drop of choice, pengobatan utamanya apa? Kemudian kalau tidak mampu, apa lagi? Pengobatan scan-nya apa? Jadi dokter itu sudah diajar enggak. Kemudian prognosanya apa? Setelah dia sakit diobati, kemungkinan apakah mati, ataukah cacat, atau sebagai apa? Umpamanya kalau dia cacat, lanjutannya apa? Yang harus kita lakukan, rehabilitasinya apa? Jadi dokter itu sudah diajar dari secara menyeluruh manajemen sebenarnya itu. Secara komprehensifnya, Pak. Iya, manajemen sebenarnya itu. Jadi apa yang dikerjakan sudah terbayang kita apa akan terjadi dan kemudian bagaimana mengatasi yang terjadi itu. Jadi kalau itu kita pakai di dalam ilmu pemerintahan, udah aman sebenarnya. Udah aman. Jadi kita tidak bisa dikendalikan oleh orang-orang yang punya kepentingan. Harus begini Pak, ini dibangun Pak. Ujung-ujungnya mungkin ada yang bisikkan juga kan. Ini dibangun Pak, ini dibangun Pak. Nah, sehingga akhirnya kalau kita tidak punya prinsip, tidak punya ilmu, akhirnya apa yang dikatakan kita ke sana melebar. Dan akhirnya program kita, visi misi kita tidak tercapai. Jadi itu. Yang kedua, ekonomi harus mapan. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba mengambil uang yang tak benar dari kita memimpin. Jadi saya pernah diskusi dengan kepala daerah waktu itu baru ya. Saya tanya, tujuan kamu itu untuk jadi kepala daerah ini untuk wali kota ini apa? Dia ragu jawab. Pilih aja. Satu, apakah untuk batu loncatan atau untuk cari uang? Kalau untuk batu loncatan, kerja yang bagus, kita harus mampu pergunakan tenaga yang mumpung, yang mampu. Jangan ada suka tidak suka, yang mampu benar-benar mampu untuk membantu kita. Bekerja dengan baik. Kalau untuk mencari uang, siap-siap aja baju oranye nanti. Saya pernah ngomong pada mungkin kalau nanti didengar yang bersangkutan ini, dia ketawa itu.
Sehingga beliau, Pak, saya untuk mengabdi Pak. Ya syukurlah kalau gitu, saya bilang kan. Karena kalau bicara gaji, berapalah Pak gaji kepala daerah Pak ya? Ya, wali kota, ini zaman saya ya, gaji pokoknya 2.100.000. Tunjangannya 3.700.000. Jadi nanti tambahan, jadi sekitar 5,5 juta sebulan. Kalau anak kuliah 5 juta sebulan tidak cukup. Kita kuliahkan di Jawa itu, tidak cukup 5 juta kontraknya. Makanya bagaimana bisa? Itu saya bilang tidak bisa kita kuliahin anak. Kalau nanti rumah tangga memang ditanggung ya. Ada uang operasional, tapi terbatas. Kan banyak kebutuhan itu, banyak kebutuhan. Jadi kalau dipikir-pikir benar, untuk mencari uang sebagai kepala daerah itu ndak bisa. Tapi Pak, terkadang kita heran juga Pak, begitu orang berambisi ingin jadi kepala daerah, hampir dihabiskan uang miliaran itu Pak. Terkadang motivasinya itu apa juga? Kadang publik pun bertanya juga kan. Ya. Karena kan kalau kita lihat apa yang Bapak sampaikan tuh gaji kepala daerah itu berapa lah, wali kota, gubernur. Tapi terkadang apa sih Pak yang bikin orang tuh ingin sampai jadi gubernur wali kota? Jadi banyak motivasi orang ya. Saya sudah mencoba pengalaman 10 tahun ya. Tapi saya itu membangun kampung halaman saya. Ya. Kemudian pernah saya diminta juga untuk dicalonkan gubernur oleh partai saya. Saya mengelak. Kenapa mengelak? Udahlah, 10 tahun itu pengalaman saya bilang. Rasanya nanti jadi gubernur, nanti saya jadi miskin lagi. Berapa benar gaji gubernur? Berapa tunjangannya? Kemudian orang minta banyak. Proposal banyak. Sudahlah biar saya di DPR RI aja Pak ya. Itu makanya cukuplah pengalaman saya 10 tahun itu. Tapi itu pengalaman saya bahagia karena saya membangun kampung halaman saya. Padang Panjang. Pengabdian. Ya. Ya insya Allah lah rasanya berubah ya. Iya, Padang Panjang. Kotanya ya, walaupun kita kecil ya. Artinya Pak, ini Pak, terkadang kan tidak semua kepala daerah mampu memikirkan juga kan. Misalnya contoh katakan tadi yang Bapak sampaikan bahasanya Padang Panjang ini kalau untuk segi industri nggak cocok, segi ini nggak cocok. Dibutuhkan juga kepala daerah yang cerdas, yang mampu. Apa sih sumber daya alam yang ada yang daerah dipimpin itu untuk mampu menciptakan, meningkatkan ekonomi Pak? Menurut pandangan Bapak? Ya, tentu kita harus mencari apa kelebihannya, ada kekuatan, apa kelemahan, ada apa ancamannya, di mana peluangnya, harus kita kaji itu ya. Kita kaji. Contoh Padang Panjang itu. Karena industri rumah tangga, apa yang saya lakukan, tahap awal yang kita lakukan itu untuk yang baju ya. Yeah. Saya minta bantuan waktu itu 100 mesin jahit langsung untuk bordir sekalian. 100. Itu baru 1 bulan saya jadi wali kota. Saya datang ke Jakarta, minta Pak Menteri Sosial. Tidak ada waktu itu beliau di kantor. Saya pulang senang kampung ke Meninjau. Saya kejar ke sana sampai ke Meninjau itu. So, minta lah gitu, akhirnya dibawa dikasih 100 itu tahap pertama. Sudah tuh yang makanan juga kita bantu packingnya, harus pakai packing yang bagus. Dibantu mesinnya, kemudian dilatih, dibantu modal. Kemudian kulit. Saya ingin menjadi Padang Panjang ini menjadi pusat industri kulit nasional. Kita coba di pusat.
pusat setuju untuk membangun industri kulit di Padang Panjang. Sempat itu bagus, itu dua gedung itu pabrik kulit di sana, dan mesinnya juga sangat bagus, dan malah itu yang terbesar di luar Pulau Jawa. Hasil kulitnya bagus. Kita setiap kelurahan kita bangun workshop, pelatihan masyarakat di sana. Buat sepatu, buat tas, buat baju dari kulit, macam-macam lah gitu. Kemudian untuk memotivasi masyarakat, seluruh ASN pakai sepatu buatan Padang Panjang. Iya, benar itu. Produk lokal, Pak ya. Tetapi biayanya ditanggung oleh Pemda. Sepatunya itu, beli sepatunya itu. Masa pakai aja nggak mau. Iya. Itu tekniknya, Pak ya. Iya, semuanya. Jadi industri kulit itu berkembang, dan kemudian kita latih workshop, kan workshop besar itu. Betul. Workshop, kemudian ada yang kita magangkan ke Garut, ada ke Jogja, ada ke Tanggulangin. Ya. Kita magangkan, ada yang 6 bulan juga dimagangkan. Tapi yang namanya masyarakat memang harus terus-menerus. Tapi sayangnya setelah saya berhenti ya. Sampai saat ini program itu nggak berjalan lagi? Nggak jalan. Nah, itu yang kita anukan, yang kita sayangkan gitu. Nah, itu kulit. Jadi saya sudah membayangkan dulu, dan ini kita sudah kerjasama 3. Pemda Padang Panjang bertanggung jawab buat pabriknya, bangunan. Pemda Provinsi bertanggung jawab terhadap membangun workshop. Itu yang di Bukit Surungan ya, yang ke atas tuh besar itu. Jadi sekarang jadi ya senja kenangan. Itu provinsi itu dengan peralatannya. Kemudian mesin dan pelatihan ditanggung oleh pusat. Jadi bagus dulu kerjasamanya itu. Kalau buat sini itu bagus, Pak ya. Iya, bagus. Kita menandatanganinya di Padang dulu. Pemerintah Menteri Perindustrian ditandatangani oleh Menteri Perindustrian, dihadiri Pak Yusuf Kalla waktu itu, kemudian Pak Gubernur, ya, Pak kemudian juga Gubernur Pak Gamawan waktu itu, kemudian saya sebagai wali kotanya. Jadi begitu juga sawah kita arahkan semuanya ke bukan organik, pupuk organik. Jadi kita buat sekolahnya, ada juga sekolahnya di Padang Panjang dulu, cara membuat pupuk organik, caranya sebagainya. Sehingga saya putuskan tidak boleh masuk pupuk anorganik ke Padang Panjang. Walaupun saya didemo juga oleh masyarakat. Yang demo ini dikasih uang oleh orang penjual. Itu aja. Ya, artinya ujung-ujungnya itu aja. Artinya gitu loh, Pak ya. Kalau kita bisa mampu menciptakan, ngapain kita ambil dari luar? Nah, kan? akhirnya apa? Harga beras organik kan lebih mahal. Jadi rumah sakit itu organik, padi organik itu. Rumah sakit Padang Panjang. Hasilnya itu, Pak? Iya. Di samping itu kita juga, provinsi juga bantu, ada bonus ya untuk organik itu. Ya, untuk petani organik itu. Jadi petani itu di samping itu pekarangan diusahakan, tanaman bunga. Sampai-sampai kita mengekspor bunga ke Belanda. Bunga apa nama dulu? Sempat itu, Pak ya? Iya, ke Belanda. Bunga Padang Panjang itu. Jadi pekarangan yang kecil itu menghasilkan uang cukup banyak. Jadi tidak ada tanah yang nganggur gitu. Yang nganggur itu tidak ada tanah. Dimanfaatkan lah ya. Dimanfaatkan, tanam bunga, sebagainya, pertanian. Kemudian bandar-bandar kita
kita beton semua. Beton, ya. Coba lihat di Padang Panjang, tidak ada saluran tertier yang, apa ya, kan? yang tidak di beton semua. Itu pertanian, kemudian industri rumah tangga gitu, ternak gitu juga. Kita bantu masyarakat. Ada yang dibantu sapi Fresh Holland itu, ya. Fresh Holland yang belang itu. Ada dari Australia itu Pak ya? Iya. Kita beli ke Cikole itu. Cikole di Jawa Barat. Pak SBY itu Pak ya? Presiden SBY. Iya, SBY. Kita beli banyak juga gitu. Rasanya sampai saya bilang sama masyarakat, pendidikan sudah tanggung, kesehatan sudah ditanggung, masa cari makan aja nggak bisa? Kok kita kalah sama ayam? Tapi karena kita, masyarakat ketawa bukan marah, sampai begarah ya. Kita harus lebih giat lagi cari nafkah gitu. Jadi berat sebenarnya jadi kepala daerah ini. Sebab biasanya kalau kita sukses biasanya diam-diam aja kan. Setiap malam berpikir ya Pak ya? Iya, berpikir. Setiap malam berpikir. Oh, ini kepala BP POM Sumbar. Nanti aja. Setiap malam berpikir. Iya. Setiap malam kita berpikir, kemudian belum lagi lawan-lawan politik yang beginilah. Ada juga yang biasanya mereka dapat dari sini, tahu-tahu sekarang ditutup. Biasalah Pak ya. Iya. Dunia politik ya kan. Tapi bagaimana kita menghadapi itu dan senyum aja. Senyum aja ya. Iya. Senyum aja. Luar biasa. Oke Pak, karena kita juga dibatasi durasi waktu Pak ya. Coba Pak sampaikanlah ke publik bahwasannya Pak tentang bagaimana sih sebagai mampu menciptakan satu daerah yang memang betul-betul mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, agar kiranya rakyat itu memang juga merasakan apa yang menjadi dibuat pembangunan di daerahnya. Silakan Pak. Iya, jadi dari pengalaman saya dan ilmu yang saya dapati, kalau kita ingin jadi eksekutif kepala daerah, yang pertama itu kita harus mampu secara ekonomi dulu. Maksudnya apa? Maksudnya supaya biaya pendidikan anak-anak kita itu tidak kita ambilkan dari jabatan kita. Jadi harus itu dulu. Kita harus mampu secara ekonomi. Yang kedua, kita harus mengetahui kita itu jadi kepala daerah itu apa yang akan kita perbuat selama 5 tahun itu. Apa yang bisa kita abdikan untuk masyarakat kita. Artinya, rencana kerja itu program pembangunan jangka panjang atau jangka menengah itu, yang 5 tahun itu, harus keluar dari otak kita, bukan dari staf kita. Harus dari otak kita. Staf kita membantu menyusun, ya, tapi harus keluar dari kita. Nah, sehingga tiap tahun itu, program per tahun itu kita bisa ngarahkan. Jadi semuanya, umpamanya kita buat rumah sakit, PU membuat jalan arah ke sana, kan gitu. Kemudian juga bagian ekonomi mungkin membuat pasar arah ke sana untuk belanja-belanja. Ya, semuanya mengarah ke sana. Itu salah satu contoh. Jadi terpadu. Dan jangan ada niat untuk mencari uang selama kita menjabat, terutama uang tidak benar ya. Cari kaya lah Pak gitu ya. Jangan. Makanlah apa yang hak kita, makan hak kita, supaya kita ada tenang ya. Kita jadi tenang, kita bisa bergaul dengan semua. Kemudian angkatlah pembantu kita itu orang-orang yang benar-benar mampu, yang bisa membantu kita. Kinerja. Iya, jangan ini dekat,
ini membantu saya, ini tim sukses saya. Dan memang benar-benar kita yang menentukan. Bukan tim sukses. Jangan tim sukses yang menentukan, Pak ini angkat Pak, ini angkat Pak. Itu kepentingan mereka. Saya terus terang selama 10 tahun itu, partai saya aja tidak boleh ikut. Kawan-kawan di DPRD tidak boleh ikut. Murni Bapak itu? Iya, memang dari kita. Konsepnya. Konsep. Begitu juga anggaran itu kita tidak dipengaruhi oleh siapa-siapa. Kita berpedoman kepada Rinstra kita. Jadi kita menguasai semuanya, kemudian dengan ikhlas ya, dengan ikhlas, insya Allah setelah kita selesai nanti, kita yakin masyarakat itu merindukan kita. Itu yang pasti merindukan kita. Begitu kita pensiun datang ke sana, nampak Pak, waduh kangen kan gitu. Itu obat ya. Obat bagi kita yang sudah berumur umpamanya, orang-orang masyarakat kita masih merindukan kita. Nah, jadi itu yang harus kita lakukan sebagai eksekutif ya. Jadi eksekutif itu kan menjalankan ya program penuhnya. Sedangkan legislatif itu kan hanya ikut membantu ya, membuat undang-undang ya, membuat undang-undang atau mensahkan anggaran. Mensahkan anggaran. Kemudian setelah disahkan ya diawasi dan perlu kita bantu pemerintah itu mensosialisasikan. Sebagai contoh sekarang, vaksinasi ini kan eksekutif ini. Kementerian Kesehatan, orang kesehatan. Kenapa saya sebagai legislatif turun? Karena kita merupakan wakil rakyat, kita memberitahu rakyat kita yang memilih kita bahwa vaksinasi ini perlu untuk daya tahan tubuh kita supaya kita jangan diserang oleh COVID-19. Kemudian kita turun bersama-sama. Walaupun yang menyuntikkan itu orang kesehatan. Ya, jadi saya rasa itu yang diperlukan ya. Oke Pak, terima kasih Pak Sirsam atas bincang-bincangnya dengan Bapak Sirsam di DPR RI di Komisi 6 Pak ya? Komisi 9. Oh, Komisi 9. Beliau berbagi pengalaman dengan kita semua. Ada beberapa poin yang kami tangkap bahwasanya seorang legislatif itu harus mampu melihat kondisi wilayahnya, apa yang mampu diciptakan untuk membangun suatu daerah itu. Dan juga beliau menyampaikan bahwasanya seorang kepala daerah harus ditanya motivasinya sebagai kepala daerah itu apa, dan jangan ingin coba-coba cari kaya dengan